Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kajian kita pada malam kini adalah berdakwah dengan hikmah. Lantas apa itu berdakwah dengan hikmah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izati hasanah. Apa kata Allah? Serulah manusia kepada agama Allah dengan jalan hikmah dan dengan perbuatan yang baik atau dengan penyampaian yang baik. Allah berpesan di sini, sampaikanlah dakwah itu dengan hikmah. Apa maksudnya hikmah di sini? Hikmah di sini maksudnya adalah kita berdakwah itu dengan melakukan pendekatan. Kita ajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah dengan melakukan pendekatan dengan berkasih sayang, dengan adanya rasa cinta gitu. Bukan dengan berdakwah melalui ujaran kebencian atau dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menghina gitu. Kalau dalam pemahaman tafsir dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau memiliki kitab tafsir yang terkenal dengan judul Al-Wajiz. Yang dimaksud dengan berdakwah dengan hikmah ini adalah mari kita menyampaikan seruan Allah dengan cara melakukan pendekatan, memberikan simpatik, atau dengan mengutamakan sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat atau pemahaman yang telah umum yang ada di kelompok-kelompok orang tertentu. Jadi bukan kita berdakwah dengan saling hujat menghujat gitu. Karena kita pernah teringat dengan kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu pernah merawat seorang pengemis buta. Mungkin kisah ini Bapak Ibu bahkan adik-adik pun sudah mengetahui. Rasulullah merawat pengemis buta ini bahkan sampai menyuapkan makanan. Akan tetapi pengemis buta ini selalu mencaci Rasulullah, selalu menyampaikan kepada orang ramai bahwa Rasulullah ini adalah orang gila. Rasulullah adalah orang yang sukanya melakukan sihir katanya. Banyak melakukan sumpah serapah kepada Rasulullah. Namun Rasulullah tidak berhenti untuk merawat si pengemis buta ini. Selalu beliau memberikan makan, menyuapkan makan gitu. Bahkan sampai suatu ketika Rasulullah tidak berkesempatan hadir lagi untuk merawat pengemis buta ini. Rasulullah tidak bisa lagi menyuapkan pengemis buta ini, maka digantikan oleh sahabat beliau. Sahabat beliau bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakarlah yang melanjutkan kebiasaan Rasulullah merawat pengemis buta ini. Namun akan tetapi pengemis ini walaupun buta, ternyata dia tahu bahwa sebelumnya yang merawat dia adalah orang ini. Sekarang kok beda gitu kan. Sehingga orang itu mengatakan, sebelumnya bukan kamu yang merawat saya gitu. Kemana orang yang dahulu merawat saya dan menyuapkan saya makan? Abu Bakar menjawab, mengatakan bahwa Rasulullah sudah tiada. Mengatakan orang yang memberi makan itu sudah tiada. Dan mengatakan bahwa yang selama ini merawat beliau itu adalah Rasulullah. Padahal pengemis buta ini tidak tahu. Sehingganya pengemis buta ini tersadar dan menangis bahwa ternyata orang yang dianggapnya adalah seorang yang menyesatkan orang banyak, orang yang dianggapnya adalah seorang penyihir, orang gila, ternyata memiliki akhlak yang mulia gitu.
Rasulullah tidak pernah memikirkan orang yang berbuat jahat kepadanya, namun beliau tetap memberikan akhlaknya yang baik kepada orang-orang yang menghinanya, yang mengatakan dia orang gila. Di sini hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa Rasulullah tidak pernah merasakan tidak pernah merasakan gentar ketika dia mendakwahi orang yang selalu mencacinya. Tetap memberikan kelembutan kepada orang yang selalu mencacinya, sehingganya orang tersebut sadar di kemudian hari, dan akhirnya beliau bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dari kisah ini kita banyak mencontoh, mengambil suri tauladan dari Rasulullah, betapa keteguhan hati beliau, betapa kelembutan hati beliau untuk mendakwahi, untuk menyampaikan ajaran Islam dengan memperlihatkan kebaikan akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin mengajak anak-anak kita sholat, anak-anak kita untuk dekat dengan agama, maka kita tampilkanlah dulu akhlak kita terhadap mereka. Jangan kita suruh mereka sholat namun kita tidak sholat. Jangan kita suruh mereka membaca Al-Quran namun kita tidak membaca Al-Quran. Maka perlihatkanlah kebaikan kita kepada mereka. Disitulah salah satu metode yang diajarkan oleh Allah. Berdakwahlah dengan cara hikmah, dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan atau memperlihatkan perbuatan yang memberi simpatik, memberikan suri tauladan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melihat kondisi saat ini, mungkin di antara kita merasakan betapa fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Mohon maaf apabila yang akan saya sampaikan ini mungkin akan ada yang merasa tidak enak, namun faktanya ini harus saya sampaikan. Dan apabila ingin berkomentar nantinya dengan yang ingin saya sampaikan, maka datangilah saya, temuilah saya secara pribadi. Karena itu yang dikatakan Imam Syafi'i, kalau kamu ingin memperingati saudaramu, jangan di tempat yang ramai. Karena jika kau memperingati saudaramu di tempat keramaian, sesungguhnya dia tidak mengingatkanmu, tapi dia telah menghinamu. Itu pesan Imam Syafi'i. Mari kita biasakan, jangan kita menyampaikan atau menegur sesama kita di tempat keramaian. Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i, itu bukanlah teguran, bukanlah dakwah, namun itu adalah penghinaan. Karena kita akan mempermalukan saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah saat ini betapa banyaknya dakwah yang tidak menggunakan perintah Allah ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada manusia seruan Allah itu dengan cara hikmah, dengan cara pendekatan. Artinya apa? Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, ulama salafus saleh, ulama-ulama mazhab seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang mereka lakukan? Ketika Imam Ahmad pergi ke suatu negeri yang di sana mereka adalah bermazhab Syafi'i, maka yang diajarkan oleh Imam Ahmad di sana adalah metode yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Itu adalah perilaku ulama-ulama kita terdahulu. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas mazhabnya Syafi'i. Mereka banyak memakai, kalau untuk pendekatan diri kepada Allah, mereka banyak memakai tarikat Naqsabandi misalnya. Mereka banyak menggunakan metode suluk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka apabila ada orang luar yang datang dengan membawa pemahaman yang baru, maka
Pemahaman yang ada di Indonesia inilah yang mereka kembangkan, bukan mereka mengacaukan pemahaman yang telah ada. Bahkan ada di antara kita yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tidak memiliki pijakan dalil. Padahal Maulid Nabi ini adalah suatu kegiatan yang dibuat oleh Khalifah Allah, Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka kait-kaitkan dengan Syiah segala macamnya. Dan ini perlu saya sampaikan gitu. Ini tidak sesuai dengan metode dakwah yang diajarkan ulama-ulama kita terdahulu. Bukan kita berdakwah malah menyalahkan pemahaman yang ada, tapi kita kembangkanlah pemahaman yang ada. Karena pemahaman mereka semuanya berlandaskan dengan dalil. Dalam ilmu usul fikih ada namanya dalil itu, lafaz Al-Quran itu, lafaz dalil itu bersifat am, ada bersifat khas. Maksudnya apa? Ketika dalil itu bersifat am atau umum, maka ini boleh dipakai gitu. Namun sebagian kalangan katanya ini tidak ada dalil, padahal ada dalilnya. Itu yang sangat kita sayangkan kepada saudara-saudara kita sebagian yang berdakwah seperti itu. Itu memang fenomena yang perlu kita bahas gitu. Memang ini cukup membuat kita mungkin terkadang membuat hati keras. Maka hindarilah pada diri kita perdebatan-perdebatan semacam ini. Apabila selama ini kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, maka kita jalankanlah itu. Sesungguhnya ulama kita telah mengkaji dengan ijtihad mereka bahwasannya amalan ini telah sesuai dengan sunnah Rasul. Dalil ada yang bersifat umum, dalil ada yang bersifat khusus. Mohon maaf, ada yang mengatakan beberapa ibadah ini katanya bid'ah. Karena pemahaman bid'ah kita yang berbeda dengan mereka, maka mereka tuduh kita adalah ahli bid'ah. Apakah seperti itu berdakwah? Tuduhan dengan ucapan ahli bid'ah ini bukan metode dakwah yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasul. Rasul itu berdakwah dengan kasih sayang, bukan dengan hujatan-hujatan, dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Sekali lagi saya mohon maaf menyampaikan ini. Belum lagi ulama-ulama kita mengajarkan kita metode suluk. Suluk ini dalilnya itu adalah dalil zikirnya. Di suluk ini kan kita diajarkan untuk berzikir. Ada namanya riyadhah atau membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah. Melatih hati untuk berzikir. Lalu mereka tuduhkan suluk tidak ada dalil. Ini sangat kita sayangkan. Dalil suluk ini adalah zikirnya gitu. Dalil zikir tentu ada. Namun dalam perkara dalil zikir ini, ada zikir ini memang ada ketentuan khususnya. Kalau zikir yang ada ketentuan khususnya, disitulah makanya kita tidak boleh menambah-nambah. Kalau dalil zikirnya yang bersifat umum, kata perintah Allah adalah kita berzikir sebanyak-banyaknya, kapanpun kita berzikir gitu. Maka dalil umum ini boleh kita pakai kapan saja, kecuali misalnya dalil zikir pagi dan petang kita pakai malam, itu ya tidak cocok. Kalau dalil zikir yang umum, maka itu boleh kita pakai kapan saja. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kalau seandainya Bapak Ibu selama ini sudah terbiasa dengan pemahaman syariat Islam sesuai dengan ulama-ulama kita di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, maka amalkanlah terus. Jangan kita dibuat ragu oleh kawan-kawan kita yang menuduh-nuduh amalan kita ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Seperti contoh saja masalah kunut subuh. Perkara masalah kunut subuh, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Namun ulama kita mengatakan hadisnya hasan. Imam Syafi'i mengatakan hadis soal kunut subuh hadisnya hasan. Maka
Apa salahnya kita mengikuti pemahaman ulama kita? Toh mereka mengikuti pemahaman ulama juga gitu. Ulama mereka bilang begini, silakan ikuti ulama mereka. Namun ulama kita bilang begini, maka kita ikuti ulama kita. Sesungguhnya perbedaan itu, perbedaan terhadap perkara-perkara yang memang menyebabkan perbedaan, tidak usah kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah jika ada seandainya ulama yang mengatakan judi itu halal, ada ulama yang mengatakan minum mabuk itu adalah halal, maka itu barulah kita permasalahkan. Tapi tatkala ulama kita masih berbeda pendapat, tak usah kita permasalahkan. Maka ikutilah pemahaman yang selama ini kita ikuti. Selama ini kita telah diajarkan oleh ulama kita untuk banyak berzikir, namun zikir kita lagi-lagi dipermasalahkan. Doa bersama setelah sholat lagi-lagi dipermasalahkan. Kita diajak berdebat, Bu. Saya dan mayoritas umat ini adalah kaum awam. Namun oleh fatwa-fatwa ini akhirnya kita yang awam ikut berdebat. Padahal perdebatan ini adalah di lingkup ulama, bukan ranahnya orang-orang awam seperti kita. Tapi oleh siar-siar seperti ini, kita di bawah pun ikut bertengkar, ikut saling membenci sesama saudara kita. Itu yang sangat kita sayangkan. Marilah kita kembali kepada jalan Allah. Tekadkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang mengacaukan seperti itu. Kita banyak berzikir kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita banyak bertaubat kepada Allah. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi yazkuruhu mislal hayyil mayyit. Perumpamaan orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu, kata Nabi, umpamanya adalah orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kata Nabi, Bu, kita berzikir dengan orang yang tidak berzikir, perbedaannya seperti orang hidup dengan orang yang mati. Maka kita perbanyaklah berzikir untuk melembutkan hati kita, untuk tidak saling membenci saudara kita sesama muslim. Karena kata Allah, jaminan untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatkulah maka hati akan tenang. Ini adalah garansi dari Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Kesenangan dengan ketenangan itu berbeda. Kesenangan ini biasanya ini di ranah nafsu. Nafsu yang punya kesenangan. Nah, yang punya ketentraman dan ketenangan itu adalah hati. Letak ketentraman dengan kesenangan itu berbeda letaknya gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan tempat kita melatih diri menjadi manusia. Kenapa saya katakan melatih diri menjadi manusia? Karena di bulan Ramadan kita berusaha untuk menjaga hawa nafsu, nafsu makan, nafsu amarah, dan menjaga diri kita dari segala hal yang akan merusak pahala puasa. Perbedaan manusia dengan hewan, Bu. Kalau hewan dia tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Kalau dia makan saya. Kabau itu suruh puasa, namu puasa. Itu adalah perbedaan manusia dengan hewan. Makanya puasa adalah latihan menjadi manusia. Karena kita akan berusaha untuk melatih diri kita mengontrol hawa nafsu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Kata Nabi, berjihad itu adalah melawan hawa nafsu. Jihad itu adalah melawan hawa nafsu. Nafsu dari hal-hal yang menjauhkan kita dari taat kepada Allah. Maka itu adalah bagian dari jihad. Dan jihad puncaknya nanti adalah mengorbankan harta dan jiwa raga. Jadi perjuangan kita di bulan Ramadan ini adalah bagian dari jihad. Karena kita selama Ramadan kita dibiasakan untuk meninggalkan segala perbuatan yang buruk, meninggalkan perbuatan ghibah,
meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Jadi itu Bapak Ibu dan hamba hormati, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran ulama kita. Kita siram kolbu kita dengan banyak bertobat kepada Allah, dengan meninggalkan segala perkara-perkara yang mendatangkan cekcok di antara kita. Apa yang telah diajarkan ulama-ulama kita, maka tekunilah itu. Kalau seandainya Bapak Ibu biasa kunut subuh, maka tetaplah kunut subuh. Tidak usah ragu dengan dalilnya, karena dalilnya telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang dekat zamannya dengan zaman Rasulullah. Imam Syafi'i berkunut subuh. Kalau ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah, jangan ragukan lagi dalil yang telah diajarkan oleh imam-imam kita, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak imam-imam Syafi'i. Di dunia ini mazhab yang terbesar itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau seandainya kita berbicara mana sih mazhab yang mayoritas, di dunia penganut mazhab itu adalah penganut mazhab Syafi'i. Kalau masih ada yang bermasalahkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, katanya pakai Sayyidina juga bid'ah. Padahal bersalawat dengan menggunakan Sayyidina ini adalah ijma'nya para ulama. Mereka telah menyalahkan para ulama. Mereka telah mengatakan ulama itu bid'ah. Itu sangat kita sayangkan dakwah-dakwah yang tidak sesuai dengan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya banyak menimba ilmu di Payakumbuh ini, karena yang pertama saya berada di lingkungan Bapak Ibu yang rutin sholat berjamaah di musola. Saya sangat bersyukur hadir di sini. Saya di sini bekerja di fotokopi UD Tunas Baru. Kalau asli saya Pasaman Barat. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan hidayahnya. Saya dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian yang taat ibadah kepada Allah, yang selalu meramaikan musola Al-Abrar. Saya sangat bersyukur dengan itu. Juga saya dipertemukan dengan rekan-rekan kerja Abang Da'amus Tembusa yang juga mengajak saya untuk dekat kepada Allah, karena itu juga bagian dari dakwah. Bapak Ibu mungkin pernah ke Pertamina di Barula, Pertamina baru yang ada di Barula. Di situ setiap ada jadwal sholat, maka di situ Pertaminanya berhenti beraktivitas. Siapa yang membuat kebijakan seperti itu? Tentu adalah bosnya, kepala dari Pertamina itu. Kepala Pertamina berdakwah kepada karyawan-karyawannya, setiap waktu sholat maka Pertamina tidak melayani pelanggan. Dan otomatis orang yang mau ngisi minyak pun ikut sholat akhirnya gitu. Itu kan bagus. Jadi manfaatkanlah sarana-sarana yang ada, manfaatkanlah jabatan kita yang ada untuk berdakwah, untuk mengajak kawan-kawan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.